Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngomongin soal iPhone 14 yang bakalan rilis besok pagi jam 00.00. Jadi seperti apa sih sebenarnya iPhone 14 yang bakalan rilis nanti ini? Kabarnya ada beberapa perubahan besar yang berubah dari iPhone sebelumnya yang ada di iPhone 14 ini. Apakah menarik iPhone 14 ini untuk dilirik di tahun ini? Yuk langsung aja kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Akhirnya Apple merilis iPhone 14 di tanggal 7 September 2022 waktu Amerika Serikat, atau katakanlah besok pagi di waktu Indonesia Barat. Jadi besok pagi atau nanti malam ini jam 00.00 akan rilis iPhone 14. Nah, sebelum kita tahu pasti nanti seperti apa iPhone 14-nya, kita bakalan ngomongin beberapa item yang berubah di iPhone 14 ini dibandingkan dengan seri iPhone sebelumnya. Jadi ada beberapa perbedaan, tapi sebelumnya aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman apa sih yang bakalan dirilis di iPhone 14 itu, seriesnya itu ada berapa varian seperti itu. Jadi dengar-dengar itu yang bakalan rilis itu ada 4 varian guys. Jadi iPhone 14, kemudian ada iPhone 14 Pro, ada iPhone 14 Max yang mana ini belum ada di lini iPhone sebelumnya, dan yang terakhir ada iPhone 14 Pro Max. Buat teman-teman yang ngeh bahwa di iPhone 14 ini sudah tidak lagi merilis versi mini seperti seri-seri iPhone sebelumnya, di mana iPhone 13 ada iPhone 13 mini dan juga iPhone 12 juga ada iPhone 12 mini, tapi di iPhone 14 ini bener-bener udah nggak ada versi mininya lagi. Dan untuk varian yang paling rendah yaitu iPhone 14 itu paling kecilnya itu ada di 6,1 inch untuk displaynya. Dan rumornya ini ada pembaharuan yang besar-besaran, di mana iPhone 14 ini akan mengusung yang pertama adanya always on display, di mana always on display sendiri ini sebenarnya sudah banyak banget, bahkan udah bertahun-tahun lalu itu diaplikasikan oleh smartphone Android. Entah kenapa di sini ada rumor bahwa always on display ini merupakan salah satu fitur yang akan tersemat di iPhone 14. Ya sebenarnya fitur yang nggak baru-baru banget, tapi kita lihat saja nanti. Kemudian upgrade selanjutnya adalah resolusi kamera yang lebih besar, yaitu rumornya di 48 megapiksel dengan sensor yang juga lebih besar juga. Jadi kemungkinan nanti bentuk kamera di iPhone 14 ini mungkin sedikit lebih besar ya untuk bentuknya gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya nanti seperti apa detailnya. Tapi infonya adalah kamera dari iPhone 14 ini akan lebih besar dibandingkan dengan seri-seri terdahulunya untuk resolusinya dan juga sensornya. Tentunya ini akan menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya pastinya. Dan yang teman-teman notice dari beberapa rumor-rumor yang beredar, ini mengatakan bahwa notch yang ada di iPhone 14 ini udah nggak kayak iPhone generasi sebelumnya, yaitu ada notch, tapi di sini notchnya dihilangkan, digantikan dengan potongan kamera yang lebih kecil. Nah, di sini menariknya adalah ada beberapa versi tampilan potongan-potongan kamera ini. Ada yang seperti ini, ada satu agak memanjang dan satu titik, dan ada juga yang ternyata ini digabung jadi kayak gini guys. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak strip kayak gini. Nah, itu sebenarnya menurut aku sih akan lebih bagus yang pertama ya, yang ada dua gitu, yang agak panjang dan ada titik gitu. Ini lebih keren menurut aku, karena kalau yang cuma satu kayak gitu kesannya kayak gimana ya? Kurang sip gitu ya. Jadi kayak kurang ngejual gitu iPhone-nya. Ya, menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya dihadapin dengan dua pilihan tersebut, kalian pilih yang mana? Tapi endingnya juga pasti Apple bakalan laku aja sih kalau misalnya nerbitin salah satu di antara pilihan tadi. Oke, kemudian lanjut untuk spesifikasinya. Tentunya Apple akan membawa chipset terbarunya, yaitu Apple A16 atau A16 Bionic dengan RAM yang kita dapat info itu ada di 4 GB untuk varian yang terendahnya. Dan dari segi baterai, iPhone 14 ini dikabarkan juga sudah mensupport untuk fast charging di 30 watt. Dan nggak tahu ya nanti kita bakalan dapat charger atau enggak, karena memang mulai dari iPhone 12 ke atas itu kita sudah nggak dapat kepala charger lagi, jadi kita harus beli secara terpisah ya. Tapi kemungkinan besar ini kayaknya juga nggak bakalan dapat charger sih. Oke, dan untuk harganya sendiri berapa sih sebenarnya iPhone 14 itu? Jadi infonya untuk iPhone 14 series ini paling murah atau varian terendah itu akan dibanderol dengan harga $799, atau kalau dikonversi itu setara dengan 11,9 juta.
itu untuk harga resmi di luar negeri ya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke Indonesia ya diprediksi akan meningkat kurang lebih di 3 jutaan penambahannya. Jadi kalau misalnya varian paling rendah itu di 12 juta, jadi kalau masuk Indonesia ya di 15 jutaan. Tapi rumornya sih untuk iPhone 14 ini itu harga paling rendahnya itu akan lebih murah dibandingkan iPhone 13 ketika rilis. Tapi kita nggak pernah tahu karena memang di akhir tahun ini tuh udah banyak banget info-info kayak misalnya BBM naik, kemudian harga-harga semua naik. Jadi ya kita nggak pernah tahu apakah nanti inflasi ini akan mengakibatkan harga-harga gadget juga naik apa tidak ya. Jadi semoga aja tetap nanti kita cepat stabil dan harganya bisa turun. Kita harap seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli sebuah iPhone di akhir tahun ini dan sudah menyiapkan budget katakanlah kira-kira di range harga 12 sampai 20 jutaan, mungkin iPhone 14 ini bisa ditunggu karena memang nanti malam kita bakal nonton bareng perilisannya. So buat kalian yang udah nungguin iPhone 14, jangan tidur dulu karena kita cuman butuh waktu beberapa jam aja sebelum perilisannya. Semoga kita mendapatkan info-info menarik atau upgrade yang ya signifikan dibandingkan dengan seri iPhone sebelumnya, dan semoga iPhone 14 ini bisa menjadi salah satu iPhone kalian yang sudah berniat membeli iPhone upgrade atau iPhone pertama kalian, yang tentunya ini merupakan barang yang nggak murah. Jadi pastikan kalau ketika sudah membeli nanti gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan cuma buat pamer aja. Oke, jadi sekian itu informasi dari channel kami. Semoga informasi ini membantu kalian, dan jangan lupa klik like dan subscribe di channel Gadget Box. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.